Dalam agenda sidang selanjutnya, Saudara, JPO akan menghadirkan keluarga Yosua untuk menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo. Itu berarti, Saudara, untuk pertama kalinya ayah dan juga ibu Yosua bertemu dengan otak pelaku pembunuhan anaknya. Lalu apa saja keterangan dari keluarga yang bisa membuktikan dakwaan jaksa? Kita ulas bersama dengan pengacara dari keluarga Yosua, Bang Martin Simanjuntak, yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Martin. Selamat malam, Bang Yasir. Ya, salam sehat, Bang. Bang Martin, Salam jadi sehat. apa saja nih keterangan dari keluarga Yosua yang nanti akan jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo? Ya, kalau kita bagi ya, Bang Yasir, kan kalau keluarga itu ada terdiri dari keluarga langsung, ayahnya, ibunya, ya, 2 adik dan 1 kakak. Nah, terhadap keterangan saksi 4 orang, kecuali adiknya Mahareza Huta Barat, itu kurang lebih mirip-mirip ya keterangan saksinya ya. Jadi peristiwa mengenai kapan diberitahu sudah meninggal, lalu bagaimana peristiwa ketika peti mati itu sampai di Jambi, lalu bagaimana kondisi mayatnya pada saat ditemukan, dan bagaimana perasaan keluarga ya selaku sebagai keluarga korban dalam hal ini, dan tentu yang lain-lain lagi. Lalu ada 3 orang tante ya yang pada saat peristiwa itu juga melihat bahwa terjadi kesewenang-wenangan ya oleh para oknum yang sudah dipecat ini, dan sebagian masih belum dipecat, dan juga luka-luka korban. Lalu ada dua orang ya petugas dari RSUD Sungai Bahar yang bertugas untuk menambahkan formalin dan melihat detail-detail mengenai luka-luka yang ada di tubuh Joshua ya. Lalu ada lagi satu kekasihnya ya yang menurut saya ini merupakan saksi kronologis dan juga saksi bisa dibilang saksi fakta juga. Karena kenapa? Karena keterangan dari saksi Vera inilah di awal yang mengungkapkan bahwa ada petunjuk ya, ancaman-ancaman semenjak tanggal 19 Juni, 21 Juni, tanggal 7 Juli, dan juga pada saat sebelum peristiwa penembakan di pukul 16.31 itu yang bersangkutan masih sempat berhubungan melalui WhatsApp call. Baik, Nah, kalau lalu kita lihat ada juga, satu lagi saksi, seorang pelapor yang juga adalah tulangnya Joshua atau paman ya, saudara dari ibu, yang juga dalam hal ini sebagai pelapor. Begitu, Bung Yasir. Jadi total ada 12. baik. Kemudian kalau kita lihat keterangan jika dibagi berdasarkan topik ataupun apa yang menjadi pembahasannya, itu ada obstruction of justice seperti yang tadi Anda sampaikan, menghalang-halangi ketika membuka peti. Kemudian kalau kita lihat ada dari Vera Simanjuntak yang mengetahui bahwa adanya ancaman, kemudian mengacu pada keterangan yang disampaikan pada persidangan Eliezer, ada pola hubungan, pola relasi antara Yosua Huta Barat dengan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang diceritakan kepada keluarga. Apakah ini juga menjadi salah satu fokus yang nantinya akan diceritakan kembali pada saat sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo? Pasti, karena relasi ini kan berawal dari hubungan pekerjaan ya. Bahwa Yosua adalah ajudan ataupun asisten rumah tangga ataupun ya kepala rumah tangga dari rumah Bapak Ferdi Sambo gitu ya. Nah, tentunya relasi inilah salah satunya juga yang akan dibahas di persidangan nanti. Bagaimana dulu sebelum peristiwa penembakan, apakah hubungannya baik gitu ya. Lalu peristiwa-peristiwa apa aja yang dianggap penting, yang ada relevansi dengan perkara ini. Seperti contoh ya, bahwa dulu pernah Joshua diminta untuk mencarikan seorang anak gitu yang masih muda gitu ya, masih bayi gitu kan. Karena Bapak Ferdi Sambo ini percaya bahwa Joshua ini dari keturunan orang yang baik-baik dan orang pintar gitu. Nah, mengenai anak ini diminta gitu ya, anak bayi ini diminta untuk apa, itu saya kurang tahu apakah ada hubungannya dengan hal-hal yang lain gitu ya. Lalu bagaimana komunikasi Joshua dengan keluarga, apakah pernah berbincang bersama-sama dengan Bapak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan keluarganya secara langsung. Nah, itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena semasa hidupnya ya, pasti orang tua dan juga keluarga ini mengetahui bagaimana hubungan dengan antara Joshua dengan para terdakwa ini, seperti Baik. itu. Kemudian Bang Martin, yang menarik adalah tadi selepas sidang kuasa hukum dari Ferdi Sambo menyatakan bahwa punya bukti terkait dengan adanya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati. Bagaimana pengacara ataupun Anda mewakili keluarga Yosua ini menanggapi hal ini? Oh, itu gampang dipatahkannya, Bang Yasir. Oh begitu. Yang pertama,
Febri ini sudah lupa ya bahwa dia ini sudah terhipnotis terlalu dalam ya, dan cenderung mengesampingkan dia punya akal sehat. Kalau kita tahu dulu dia punya ini ya idealisme ya anti korupsi ya, dan juga katanya bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah mau menerima perkara korupsi ataupun suap gitu ya. Nah, tapi faktanya bahwa terdakwa ini kan juga terindikasi melakukan suap. Nah, tapi mereka bela. Makanya ini satu idealisme yang luntur yang juga mereka kesampingkan dalam membela perkara ini ya. Terserah mau dia tidak menanggapi omongan saya ini, mau memasang kuping tebal ya silakan. Tapi faktanya seperti itu Saudara. Ya, Baik. rekan ya. Lalu mengenai pelecehan seksual ya. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada secara tegas jaksa penuntut umum mengamini ya bahwa pernah terjadi pelecehan seksual di Magelang. Yang ada itu hanya kata-kata seperti ini Bung Yasir. Ya, yang pertama ya, bahwa ada klaim sepihak ya terdapat kekerasan seksual yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, ini berarti kan jaksa memposisikan diri berhati-hati jangan sampai dia kena prank gitu ya. Apalagi ini didukung Bung Yasir ya. Sebelum berkas ini dilimpahkan ya, Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo itu pernah diperiksa menggunakan lie detector. Salah satu yang diperiksa pastilah terhadap dugaan kekerasan seksual. Nah, kalau hasil lie detector itu 100% mengatakan bahwa keterangannya si Putri ini valid, saya yakin pasti seharusnya itu bisa menjadi satu pendukung kesaksian dari Putri. Namun faktanya kenapa di dalam surat dakwaan itu tidak dicantumkan gitu ya. Nah, Jadi menurut Anda itu mengenai lie detectornya kemungkinan itu mengatakan bahwa itu bohong gitu ya. Tapi jadi ya menurut Anda Febri Diansah yang mengklaim punya bukti ini akan terpatahkan dengan apa ya, yang menjadi keyakinan Anda dan juga jaksa ya? Saya lanjut lagi ya, Bung Yasir. Ada 3 lagi nih. Yang pertama tadi dia mengatakan bahwa hasil psikologi forensik ya. Jadi kembali lagi menurut saya Ferdi ini kurang cermat, kurang jelas dan kurang lengkap dan kurang memperhatikan isu-isu yang sebelumnya ya. Sekarang kita mesti lihat dulu yang pertama, psikologi forensik ini kan dalam strata itu di dalam pembuktian dia ini masuknya dalam keterangan ahli ya. Nah, ahli mana ini yang memberikan keterangan ahli? Yang pertama, apakah ahli E-charge atau ahli AD-charge? Apakah ahli yang memberatkan atau ahli yang meringankan yang dihadirkan oleh mereka? Itu yang pertama. Kalau ahli yang meringankan, hampir saya bisa pastikan bahwa keterangan itu pasti meringankan kepada kliennya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan ini diambil? Ya, apakah diambil pasca dugaan kekerasan seksual itu baru hangat-hangatnya terjadi, atau diambil setelah Putri menjadi tersangka dan Ferdi Sambo menjadi tersangka? Kalau ini diambil pada saat Putri jadi tersangka ataupun Ferdi Sambo jadi tersangka dan sedang diproses etik, saya curiga bahwa hasil psikologi forensik ini bisa saja depresinya itu bukan karena akibat kekerasan seksual, tapi akibat Putri Chandrawati, Ferdi Sambo itu menjadi tersangka dan kehilangan pekerjaan gitu ya. Itu kan bisa saja. Nah, makanya nanti hasil seperti apa silakan dibuka di dalam persidangan. Lalu tadi si Febri juga bilang salah satu alat buktinya adalah keterangan Putri Chandrawati. Di dalam hal ini ya, ini yang dipersidangkan adalah 340 Bung Yasir. Jadi posisi Putri bukan sebagai saksi, kecuali dia buka laporan ya mengenai kekerasan seksual pada saat di Magelang, itulah keterangan dia sebagai saksi. Namun saat ini dia sedang diadili sebagai pelaku pembunuhan berencana. Oleh karena itu, keterangan dia itu adalah keterangan terdakwa yang memiliki hak ingkar. Jadi tidak perlu dihiraukan, dia punya hak ingkar. Jadi menurut saya itu tidak kuat. Nah, yang terakhir Bung Yasir. Oke, yang terakhir. Ada keterangan saksi yang dia bilang indirect evidence, saksi yang tidak melihat langsung tapi ada di lapangan ya. Nah, sayangnya lagi ya, saksi-saksi ini semua memiliki hubungan kerja dengan mereka. Seperti contoh, Susi adalah pekerja dari Putri, dibayar gajinya. Kuat adalah pekerja Putri dan Ferdi Sambo, dibayar gajinya. Ricky Rizal adalah ajudan. Nah, kalau di dalam hukum acara perdata ya, saksi-saksi ini harusnya ditolak karena memiliki hubungan kerja. Namun kalau dalam Baik, berarti memang Anda yakin ya bahwa keterangan yang dalam sistem peradilan pidana Maaf Bang, saya potong. Kita termepet sekali nih durasinya nih Bang. Ya, kita harus meragukan keabsahannya dan juga kredibilitasnya gitu loh Bung Yasir. Oke. Berarti masalah kredibilitas ini apa yang diharapkan oleh keluarga agar bisa terungkap di media persidangan? Kalau kita lihat Eliezer kan diminta untuk berkata jujur begitu. Ya. Kalau dari pihak keluarga apa yang ingin disampaikan? Singkat saja Bang. Ya, kalau dari keluarga maunya ya semua berkata jujur. Jangan sampai nanti pada persidangan semua mereka berlomba-lomba meminta maaf untuk meringankan ya. Tapi faktanya kualitas keterangan mereka itu justru
tidak jujur gitu ya. Ini kan namanya sama-sama saya dengan kata-kata munafik gitu ya. Jadi lu mau ringan tapi lu tidak mau berkata jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, Eliezer pada saat persidangan kemarin mengatakan secara langsung bahwa dia secara pribadi juga tidak mempercayai bahwa Joshua itu tega mau melakukan kekerasan seksual kepada Bu Putri. Terus apalagi? Apalagi yang mesti kita ragukan. Makanya oleh karena itu segeralah mereka semua bertobat ya, daripada mereka terjebak dalam lingkaran setan ya, dan juga tetap berpotensi untuk terus menerus berdusta. Lebih baik. Terima kasih. Baik, jadi berarti memang berharap Verdi Sambo ini menyampaikan hal yang jujur, kejujuran ini yang diharapkan oleh keluarga terhadap apa yang nantinya disampaikan oleh Verdi Sambo. Terima kasih Bang Martin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Verdi Sambo. Kita nantikan nih seperti apa jalannya persidangan yang akan mempertemukan untuk pertama kalinya Verdi Sambo dan juga keluarga almarhum Yosua Huta Barat.